In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Salve fratres te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Welcome into the jungle of Protestantism. Pada kesempatan ini, setelah melihat tiga ajaran dari beberapa orang tentang Allah Tritunggal, maka saya memutuskan untuk meluruskan ajaran Trinitas berdasarkan ajaran yang asli, yaitu ajaran Gereja Katolik untuk kita semua orang Kristen. Nah, kita akan memakai studi kasus dari tiga orang dari video-video terbarunya, tiga orang content creator dari video terbaru mereka yang mencoba menjelaskan tentang doktrin paling mendasar dari Trinitas. Jadi doktrin mendasar dari kekristenan adalah Trinitas, ya, bukan sola fide, sola gratia, tidak. Itu tambahan, inovasi. So, let's begin. Saya beri judul pertemuan kita pada sore hari ini, senja hari ini, dari kota Kupang, kota Karang yang kuat. Agatha, Rumampuk, Soru. Tiga versi, satu kekosongan. Agatha, Rumampuk, Soru. Tiga versi, satu kekosongan. Kita akan membaca kerapuhan otoritas Protestan dalam doktrin Tritunggal versi according to them. Ya. Sekali lagi, Agatha, Rumampuk, Soru, tiga versi, satu kekosongan. Membaca kerapuhan otoritas Protestan dalam doktrin Tritunggal. Nah, my friends, amigo mio, di pasar teologi Protestan, saya katakan pasar teologi Protestan, setiap kios berteriak menawarkan Tritunggal asli versi mereka. Yang terbaru ada Agatha yang memajang Allah Bapa dengan dua aksesori tambahan, Firman dan Roh, tapi menolak menyebutnya tiga pribadi dari cuplikan TikToknya. Jadi saya tidak menonton video Agatha, disclaimer, tapi melihat cuplikannya versi Albert Rumampuk. Dan saya kalau dari cuplikan itu yang dimaksud, Allah adalah Bapa, dan Bapa itu punya dua pribadi. Bapa itu punya Firman dan Roh menurut Agatha, karena itu tidak ada pribadi. Nah, seolah-olah itu sekedar label mewah yang bisa dicabut kapan saja. Ya, kepunyaan Allah itu Firman dan Roh, kan, menurut Agatha. Kemudian ada Albert Rumampuk yang berjualan tiga pribadi satu hakikat sambil bersumpah setia pada sola scriptura dan mencoba untuk mengoreksi Agatha. Padahal barang dagangannya itu diimpor utuh dari gudang Konsili Nicea milik Gereja Katolik. Dan ada Esther Soru yang seorang pendeta yang scholar berotoritas secara akademis yang memamerkan tiga pribadi anti-Sabellianisme, tapi tetap berjualan di lapak Bible only, tempat setiap pedagang bebas mengklaim otentisitas tanpa badan sertifikasi. Bisa tangkap, ya? Mereka ini saling mengkritik, saling menuduh sesat, tapi tidak sadar ketiganya berenang di kolam yang sama. Kolam tanpa otoritas apostolik, tanpa magisterium, tanpa pagar doktrinal yang mengikat semua orang. Mereka mengangkat kitab suci tinggi-tinggi, tapi memotong akar historis yang membuat doktrin Tritunggal itu bisa bertahan lebih dari 1600 tahun. Dan ironisnya, bahkan kata pribadi yang mereka pertahankan atau tolak adalah warisan terminologi Katolik yang lahir di konsili, bukan di ruang pribadi tafsir Alkitab mereka. Anda yang belajar filsafat, terutama filsafat abad pertengahan, pasti paham, kan, istilah persona yang didefinisikan oleh Boethius itu dibuat secara khusus untuk menjelaskan relasi antar pribadi Tritunggal, ya. Tentu saja dengan dasar filosofis yang kokoh. Nah, dari hasil pasar teologi ini, hasilnya adalah sebuah sirkus doktrin, ya. Agatha menipiskan Tritunggal jadi monoteisme kosmetik, Rumampuk memegang definisi Katolik sambil menolak fondasinya, dan Esther Soru mengulang bahasa konsili sambil menutup pintu pada otoritas konsili. Semua tampak berbeda, tapi sejatinya ketiganya adalah variasi dari masalah yang sama.
ingin mempertahankan warisan Katolik sambil memutus diri dari rumah yang membangunnya. Jadi mari kita lihat apa masalahnya. Ada 3 versi dan ada satu masalah di situ. Satu masalah dengan 3 versi. Mari kita lihat yang pertama, Agatha, monoteisme kosmetik. Saya sebut monoteisme kosmetik. Agatha memulai dengan ide sederhana. Satu Allah Bapa, punya firman dan roh. Tapi jangan sekali-kali sebut 3 pribadi. Istilah itu katanya tidak ada di Alkitab. Seolah-olah seluruh sejarah gereja sejak abad ketiga hanyalah kesalahpahaman massal. Nah, ini bukan hanya menolak label, tapi ini menolak isi botolnya. Karena tanpa 3 pribadi yang kekal, tidak ada relasi kasih abadi di dalam Allah. Allah adalah kasih, berubah menjadi Allah mencintai dirinya sendiri. Karena Allah kan Bapa kan. Sebuah teologi narsistik yang bahkan tidak lolos logika dasar. Agatha kayaknya mulai jatuh ke apa ya? Ke oneness. Ironisnya, Agatha berdiri di tradisi gereja timur yang justru memelopori istilah tres hypostases, 3 pribadi, dan menolak itu sama seperti berdiri di altar ortodoksi sambil menolak Injil Yohanes hanya karena kata Trinitas tidak tercetak di sana. Nah, ini bukan hanya keliru, ini apa? Semacam membongkar, merusak teologi, ya. Membakar jembatan yang membawanya ke sini, atau apa istilahnya, menolak pemberi teologi atau memberikan diri sendiri, mengkonstruksikan sendiri sesuatu untuk diimani. Yang saya maksudkan itu dalam bahasa barat, autodonation, auto self, pemberian diri sendiri. Iman itu kita membuat konsep lalu percaya pada konsep yang kita bikin sendiri. Autodafe teologis, membakar jembatan yang membawanya dari para pengajar dulu yang bertemu dengan Kristus ke sini, bakar, buang semua. Biar persis seperti Protestantisme. Itu dari Agatha ya. Jadi Agatha satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman, putra, dan punya roh, yaitu Roh Kudus. Nah, kemudian Albert Rumampuk tidak puas. Seperti biasa. Dia selalu merasa dia yang paling tahu kan. Trinitarian. Albert Rumampuk jatuh ke Trinitarian tanpa paspor. Jadi Albert ini tampil seolah sang penjaga gerbang ortodoksi. Una substantia, tres persone. Hafalkan Albert. Satu hakikat, 3 pribadi. Kutipan Tertullianus, Athanasius, Basilius meluncur seperti peluru, tapi semua peluru ini dicetak di pabrik Katolik kuno di bawah lisensi Konsili Ekumenis. Masalahnya, Albert bersumpah setia pada sola scriptura, sebuah ide yang tidak pernah melahirkan apalagi memelihara doktrin Tritunggal. Dia ingin mempertahankan rumah mewah yang berdiri di fondasi konsili, tapi menukar fondasinya dengan tanah gembur Alkitab saja yang sudah terbukti melahirkan segala bentuk bidat dari Arius sampai saksi Yehova. Konsistensi 0 buah kosong. Ini seperti mengaku warga negara tapi menolak paspor yang membuktikan kewarganegaraan itu. Itu posisi Albert Rumampuk. Pakai bahasa analogis ya, lebih mudah dicerna. Yang ketiga, ini sang akademik dari Timor setahu saya, Esdra Soru, bahasa konsili di negeri tanpa konsili. Pak Pendeta Esdra yang saya hormati dengan lantang menolak Sabilenisme. Dia menegaskan 3 pribadi sejati, mengaitkannya dengan Kristologi, bahkan mengutip baptisan Yesus sebagai bukti personalitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Good job, bagus, tepat. Namun semua kategori yang dia gunakan, pribadi, hakikat, perbedaan tanpa pemisahan, adalah warisan Konsili Nikea dan Konstantinopel. Jadi, tetapi ya terjadi. Tetapi, ya karena sudah bagus dan tepat, tetapi seperti semua Protestan Bible only, Esdra tidak memiliki mekanisme final untuk mengikat semua orang Kristen pada definisi itu. So sad. Sudah bagus dan tepat. Hanya sekarang bagaimana supaya orang percaya Esdra? Bagaimana supaya Joshua Teu percaya kepada Esdra? Umatnya boleh menerima, tapi di gereja tetangga definisi yang sama bisa diubah
disusutkan atau ditolak. Jadi Pak Esdra berbicara dengan bahasa konsili, tapi tinggal di negeri teologi di mana konsili dianggap sekedar opini kuno. Jadi ketiganya, these three musketeers, meski saling berbeda, hanyalah 3 variasi dari satu penyakit: memakai pakaian liturgis Katolik sambil mengaku bebas dari Roma. Mereka menolak akar tapi tak mau melepaskan buahnya. Pegang erat buahnya tapi potong kasih mati akarnya. Dan Tritunggal yang mereka bela atau serang itu hanyalah sisa warisan yang mereka warisi dari gereja yang mereka abaikan. Itulah posisi The Three Musketeers. Nah, kita menuju bagian kedua. Sebenarnya fondasinya ada pada Sola Scriptura. Ini sebenarnya fondasi pasir untuk Tritunggal, bukan fondasi batu karang. Sola Scriptura itu fondasi pasir, lemah lembut, ya. Tiup saja selain langsung rata tanah. Jadi di balik semua retorika mereka, satu benang merah mengikat Agatha, Rumampuk, dan Esdra. Keyakinan bahwa Alkitab saja sudah cukup untuk menetapkan ortodoksi. Mereka menari di panggung Sola Scriptura, tapi musik yang mereka pakai adalah aransemen gereja Katolik kuno. Ya. Mari kita lihat beberapa fakta. Ada fakta yang mereka takut ucapkan. Doktrin Tritunggal tidak pernah lahir dari Sola Scriptura. Tidak pernah, never. Kitab suci berisi benih dan petunjuknya, iya, tapi benih itu didefinisikan, dipagari, dan dilindungi oleh Konsili Nicea 325 dan Konstantinopel 381 di bawah otoritas magisterium gereja. Tanpa itu, kitab suci bisa dan memang pernah dibaca untuk mendukung Arianisme, Sabellianisme, bahkan Unitarianisme. Ya, tanpa otoritas magisterium. Selesai. Siapa mau tegur Yosua Teu misalnya, Jerry Elim dan kawan-kawan? Terserah, orang Katolik bilang itu sudah dianatema. You jungkir balik dengan you punya pembacaan kitab suci di situ. Jika Sola Scriptura cukup, mengapa abad keempat penuh dengan pertempuran teologis yang hanya bisa diputus oleh sidang gereja universal? Mengapa ribuan pendeta dan uskup, ya pendeta dalam arti itu ya imam-imam tertabis, bukan seperti pendeta sekarang yang angkat diri sendiri. Ribuan imam dan uskup pada waktu itu tidak sekedar membaca Alkitab dan langsung sepakat. Ya, kalau Alkitab saja Sola Scriptura. Kenapa? Kenapa bisa penuh dengan pertempuran sengit teologis pada saat itu? Padahal Alkitab mengatakan bahwa itu kan selesai kan, tapi kok masih bertengkar. Nah, ada ilusi Sola Scriptura, ilusi Alkitab saja. Protestan Trinitarian sering berkata seperti ini, kami hanya mengajarkan apa yang Alkitab ajarkan. Oke, nyatanya mereka mengajarkan dengan kata dan konsep yang tidak ada di Alkitab secara eksplisit. Pribadi, hakikat, homoousios, satu hakikat dia pribadi, itu kan tidak ada kan di Alkitab. Tunjukkan ayatnya, tidak ada. Ya. Semua ini berasal dari bahasa filsafat dan teologi yang dibakukan oleh gereja Katolik, bukan Sola Scriptura. Baca Alkitab saja tidak akan mengerti Trinitas. Makanya kalau Anda berprinsip Sola Scriptura, Anda harusnya ikut ajaran Jerry Elim dan seterusnya. Ya. Agatha menolak istilah tiga pribadi dengan alasan tidak tertulis di Alkitab. Oke. Rumampuk dan Esdra menerimanya, tapi tidak mau mengakui otoritas yang merumuskannya. Perbedaannya seperti pedagang yang satu menolak cap halal, yang lain memajang cap itu di etalase, tapi keduanya tidak pernah mengunjungi lembaga yang menerbitkan standar halal itu. Apa istilah standar halal itu di sekarang kalau di Indonesia? Halalisasi, bukan halalisasi. Apa istilahnya ya? Halalisasi, bukan. Ya, oke. Nah, ada Sola Scriptura dan perpecahan. Ya, para apologet Protestan itu mati-matian mengatakan bahwa Sola Scriptura bukan biang perpecahan. Ya, tapi jelas-jelas ketiganya, these three musketeers mungkin akan setuju bahwa Tritunggal adalah doktrin primer. Ya,
Tapi siapa yang menentukan primer atau sekunder dalam Protestan? Karena saya cari ayat ini tidak ada. Ini ayat, ini doktrin primer, percayalah yang ini. Ini doktrin sekunder, ini kon boleh putar balik. Begitu. Tidak ada kan? Siapa yang menentukan primer atau sekunder dalam Protestan? Tidak ada satu otoritas final. Hasilnya, sebagian kelompok Bible only menolak Tritunggal sepenuhnya. Misalnya Oneness, Unitarian. Sebagian mengubahnya sesuai selera, misalnya Yesus hanyalah nabi atau malaikat agung. Sebagian tetap Trinitarian, tapi saling bertentangan dalam tradisi, dalam definisi bukan tradisi. Ya, semua mengaku berdasarkan Alkitab, semua merasa dipimpin Roh Kudus. Hasilnya kebingungan pasar teologi yang tak ada ujungnya, tidak berujung. Nah, kalau Katolik, fondasinya konsisten, Gereja Katolik. Gereja Katolik tidak bergantung pada tafsir individual atau popularitas pengkhotbah. Ya, termasuk Patricia Allegro, tidak. Doktrin Tritunggal dijaga oleh tradisi apostolik, yaitu kesaksian iman yang hidup sejak para rasul. Magisterium, yaitu otoritas pengajar resmi yang memastikan ajaran tidak bergeser oleh tafsir liar. Dan liturgi dan sakramen, di mana kehidupan iman terus memproklamasikan Tritunggal dalam baptisan, ekaristi, dan doa harian. Karena itu, doktrin ini bertahan utuh melewati 17 abad badai bidat. Bukan karena Alkitab saja, tapi karena gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik menjaganya. Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan Alkitab. Ya. Jadi ketiganya, Agatha, Rumampuk, Esdra adalah bukti hidup, bukti nyata, bukti kontekstual bahwa tanpa magisterium, Tritunggal dalam Protestan hanyalah sisa warisan Katolik yang sedang tergerus. Hari ini mereka sepakat, besok bisa jadi mereka akan menemukan ayat baru yang membuka pencerahan dan membuang sebagian dari itu. Who knows? Ya. Jadi pertanyaan berikutnya menarik. Saya mau bertanya kepada para pengajar akun-akun sosial media di sana. Ada krisis otoritas. Siapa menugaskan kalian untuk mengajar orang Kristen? Di dunia Protestan, siapapun bisa mendeklarasikan diri sebagai pengajar kebenaran. Cukup modal kamera, Alkitab di meja, dan sedikit retorika. Itulah panggung tempat Agatha, Albert Rumampuk, dan Esdra Soru berdiri. Mereka bicara seolah-olah memegang mandat surgawi untuk menetapkan ortodoksi. Padahal mereka hanyalah pengkhotbah swasta yang berbicara dari mimbar atau channel pribadi. Mari kita lihat dari yang paling kurang sampai yang sedikit lengkap. Pertama, Agatha ya. Agatha ini menurut saya dia ortodoks yang rasa Protestan. Ortodoks rasa Calvinis dia. Agatha menolak tiga pribadi, berarti menolak definisi yang disepakati seluruh gereja sejak abad keempat. Tapi pertanyaannya, siapa yang memberi Agatha hak untuk menolak? Dia tidak hadir di Nicea, tidak memegang suksesi apostolik, tidak duduk di kursi pengajar resmi gereja. Haknya hanya berasal dari dirinya sendiri dan dari otoritas populer media sosial. Dalam tradisi Katolik, ini tidak lebih dari opini pribadi, setara gosip teologi warung kopi. Kafe lah, modern sedikit kasih kafe karena ada wifi-nya. Kemudian yang kedua, naik tingkat, Albert Rumampuk. Rumampuk membela tiga pribadi satu hakikat, tapi mengusung bendera sola scriptura. Pertanyaan yang tak terhindarkan, siapa yang memberi dia mandat untuk menentukan bahwa definisi inilah yang benar dan bukan definisi Unitarian atau Oneness? Jadi siapa yang kasih Albert mandat untuk menentukan bahwa definisinya lah yang benar, bukan definisi dari Unitarian atau definisinya Pak Bishop Joshua Tew? Di dalam gereja Katolik jawabannya jelas, magisterium yang sah, pewaris otoritas para rasul. Di Protestan, mandat itu hanyalah klaim pribadi yang diperkuat dengan kutipan Alkitab dan ironisnya
kutipan Bapak Gereja Katolik yang otoritasnya mereka tolak. Ironis bukan? Ambil kutipannya, tapi otoritas untuk hal-hal lain yang kalau bertentangan, buang. Kalau setuju, ambil. Dan ini diakui sendiri oleh Pak Deking Gadas. Yang sesuai saya pakai, yang tidak relevan saya buang. Begitulah caranya Albert Rumampu, berguru dari gurunya, dedengkotnya. Kemudian ada pendeta yang terhormat, Ezra Soru. Kalau Ezra Soru, dia mewakili, Ezra Soru lebih berotoritas dibandingkan kedua yang lainnya. Pak Pendeta Ezra menolak Sabellianisme dan memaparkan Tritunggal dengan detail konsili. Sudah cukup baik Pak Pendeta, tapi atas otoritas siapa Bapak menetapkan bahwa definisi konsili adalah final bagi seluruh orang Kristen? Maksud saya, meskipun Pak mungkin menjelaskan dengan sangat jelas, tapi tidak ada kekuatan yang mengikat. Tanpa pengakuan pada magisterium, definisi itu hanya berlaku di lingkaran denominasinya Pak Pendeta dan simpatisannya. Gereja tetangga bebas menolaknya tanpa konsekuensi. Ya, gereja tetangga bebas menolak tanpa konsekuensi kalau bukan dari denomnya Pak. Itu seperti mengibarkan bendera di wilayah yang bukan milik kamu dan berharap semua orang mentaatinya. So bisa Pak. Nah, kenapa Katolik itu keren? Biasanya ada tagar Katoliku keren. Perbedaannya dengan Katolik, dalam gereja Katolik tidak ada siapapun boleh mengajar seenaknya. Pengajaran doktrin primer seperti Tritunggal hanya sah jika di bawah mandat gereja yang memiliki suksesi apostolik, garis tidak terputus dari para rasul melalui para uskup, magisterium yaitu otoritas pengajar yang melindungi umat dari tafsir liar, dan kesatuan iman untuk memastikan bahwa yang diajarkan di Roma, Alexandria, Antioquia, dan ujung dunia adalah iman yang sama. Inilah yang membuat definisi Tritunggal bukan sekedar opini populer, tapi dogma yang tidak bisa diubah oleh opini pribadi, entah di mimbar gereja lokal atau di live streaming TikTok. Ya. Nah, tanpa akar ini, Agatha, Rumampu, dan Ezra Soru hanyalah 3 suara di pasar ide. Bersaing memperebutkan perhatian dan penonton. Mereka bersaing memperebutkan perhatian penonton. Mereka bisa mengubah ayat dan bukan mengubah ya, bisa mengutip. Ya, ada kadang-kadang mengubah. Mereka bisa mengutip ayat dan sejarah, tapi tanpa mandat. Semua itu hanyalah orasi, bukan otoritas. Orasi, bukan otoritas. Orasi, jadi orang terbujuk dia ikut, kau ikut. Kalau dia tidak mau ikut juga tidak perlu. Itu kan namanya juga orasi. Kemudian apa implikasi pastoralnya? Pengajaran tanpa mandat seperti ini adalah jalan licin menuju jurang. Banyak orang Kristen akan jatuh ke dalam jurang. Nah, ketika fondasi doktrin berdiri di atas sola scriptura yang bebas tafsir, umat hanya butuh satu pengajar baru dengan retorika lebih segar untuk membelokkan arah. Hari ini mereka Trinitarian, besok mereka bisa Oneness, lusa bisa jadi Unitarian. Semua berdasarkan Alkitab, semua Alkitabiah, semua dipimpin Roh Kudus. Tanpa pagar magisterium, jalan iman berubah menjadi jalan licin tanpa rambu-rambu. Bahayanya seperti apa atau implikasi pastoralnya seperti apa? Pertama, umat kita orang Kristen itu jadi konsumen, bukan jadi murid. Ya. Bahaya, orang Kristen hanya sekedar jadi konsumen, bukan lagi murid Kristus. Di pasar teologi Protestan, umat bebas memilih varian Tritunggal seperti memilih rasa kopi. Agatha menawarkan Bapa plus atribut, Rumampu menyodorkan 3 pribadi ortodoks ala sola scriptura, Ezra menjual anti-Sabellianisme rasa konsili. Tidak ada standar final, yang ada hanyalah preferensi pribadi. Hari ini mereka duduk di kursi Agatha, minggu depan pindah ke kursi Rumampu. Tidak ada satu gembala yang memegang tongkat apostolik untuk menuntun mereka. Ya. Nah, di sini juga doktrin primer jadi barang tawar-menawar. Tritunggal seharusnya tidak bisa ditawar. Ya.
Tapi dalam Protestantisme, ia menjadi produk diskusi terbuka setara perdebatan soal musik liturgi atau tata ibadah. Jika komunitas lokal memutuskan mengubah definisi atau menolaknya, tidak ada mekanisme disiplin yang universal. Bandingkan dengan Katolik, satu uskup boleh salah, tapi dogma Tritunggal tetap sama di setiap altar, dari Roma sampai pelosok NTT. Dan dari Tritunggal ke Bidat cuma butuh satu langkah. Oneness, Unitarian, Arian, semua lahir dari pembacaan Alkitab saja tanpa otoritas pemutus. Agatha mungkin menganggap dirinya masih dalam iman ortodoks, tapi definisinya membuka pintu ke Sabellianisme. Rumampuk dan Esdra mungkin merasa aman karena masih Trinitarian, tapi sola scriptura yang mereka anut adalah mesin yang sama yang melahirkan bidat-bidat tadi, Oneness, Unitarian, Arian. Hanya soal waktu sebelum generasi berikutnya mengambil jalan yang lain. Alkitabiah dibimbing Roh Kudus. Nah, konsistensi yang menyelamatkan itu hanya ada dalam Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik, umat dibentuk untuk percaya dan mengaku iman yang sama lintas abad dan benua. Tidak ada ruang untuk memodifikasi Tritunggal sesuai selera lokal. Dari baptisan bayi di pedesaan terpencil sampai perayaan Paskah di Basilika Santo Petrus, formula yang sama diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah pagar yang menjaga umat dari licinnya jalan tafsir pribadi. Ya. Tanpa pagar ini, saudara-saudariku yang terkasih, salam dari Kupang, Kota Karang, Tritunggal hanyalah papan nama yang bisa diganti sewaktu-waktu. Dan disitulah bahaya terbesar bagi umat Protestan. Mereka berjalan di tepi jurang, percaya papan namanya kokoh, padahal tiangnya sudah lapuk. Ya. Jadi, my friends, what do you think? Ketik di kolom komentar ya. Kita sudah melihat 3 suara, 1 kekosongan. Agatha, Albert Rumampuk, dan Esdra Soru tampak seperti 3 tokoh berbeda di panggung debat Tritunggal. Satu memotong doktrin sampai tinggal kulitnya, satu mengulang definisi ortodoks sambil menolak akar yang melahirkannya, satu lagi mengutip bahasa konsili tapi menolak kuasa konsili. Mereka saling koreksi, saling membidik, tapi ketiganya mengidap penyakit yang sama. Tidak punya otoritas final untuk menentukan ortodoksi iman. Mereka semua mengaku hanya kitab suci, seolah itu jaminan kesatuan. Faktanya, prinsip itu, sola scriptura, adalah mesin pencetak tafsir yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti melahirkan puluhan versi Tritunggal dan ratusan kelompok yang mengaku murni. Tanpa magisterium, Tritunggal hanyalah peninggalan arkeologi Katolik yang mereka pamerkan di etalase masing-masing sambil menyangkal siapa yang membangunnya. Gereja Katolik tidak mempertahankan Tritunggal karena populer atau karena semua setuju, tapi karena ia dijaga dalam garis otoritas yang tak terputus dari para rasul. Itulah sebabnya definisinya sama di abad keempat, abad ke-14, dan abad ke-21. Sementara itu, di pasar teologi bebas, definisi bisa berubah secepat trending topik di media sosial. Jadi, jika mereka bertanya mengapa Katolik begitu yakin, jawabannya sederhana. Karena kami tidak membangun rumah di atas pasir tafsir pribadi. Kami berdiri di atas batu yang sama, yang di atasnya para bapak gereja, para santo, dan para martir menumpahkan darah demi mempertahankan satu iman yang sama. Semua yang lain, entah modalistik tipis-tipis, trinitarian inkonsisten, atau konsili tanpa konsili, hanyalah gema di lembah kosong, keras, nyaring, tapi cepat hilang. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen.